warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat mempresentasikan seminar proposal saya pada hari ini, tanggal 20 Mei 2020, yang berjudul Peningkatan Keterampilan Berbicara Bahasa Indonesia pada materi pengalamanku melalui metode bercerita di kelas 1B MI Safinda Surabaya. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing serta dosen penguji saya, Bu Ami Fikriati MPD. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza, NIM D07217024, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan 3 poin. Yang pertama yaitu pendahuluan meliputi latar belakang serta rumusan masalah. Poin yang kedua yaitu kajian teori yang meliputi keterampilan berbicara serta metode bercerita. Adapun poin yang terakhir yaitu metode penelitian tindakan kelas. Baik, saya akan mulai dari poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan terlepas dari kegiatan berbahasa. Sebagai makhluk sosial, manusia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi yang paling sempurna. Karena seseorang dapat menyampaikan ide, pikiran, serta hal-hal bersifat konkret maupun abstrak. Menurut kurikulum tingkat satuan pendidikan, ada 4 keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh siswa. Di antaranya yaitu yang pertama keterampilan mendengar, yang kedua keterampilan berbicara, yang ketiga keterampilan membaca, dan yang terakhir yaitu keterampilan menulis. Berbicara merupakan suatu keterampilan dan keterampilan tidak akan berkembang jika tidak dilatih secara terus-menerus. Oleh karena itu, kemahiran berbicara tidak akan dikuasai oleh siswa atau oleh seseorang jika tanpa dilatih. Berbicara juga dapat diartikan sebagai keterampilan mengucap bunyi-bunyi bahasa untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, ataupun pengalaman pribadinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 1B MI Safinda Surabaya, keterampilan berbicara siswa pada pelajaran bahasa Indonesia masih rendah, khususnya pada materi pengalamanku. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil nilai siswa pada saat praktik menceritakan pengalaman pribadinya di depan kelas. Ketika mereka diberikan tugas oleh guru, siswa mengalami kesulitan dalam mengungkapkan ide dan kurangnya rasa percaya diri dalam menceritakan pengalaman pribadinya di depan kelas. Hal itu juga disebabkan karena kurangnya membiasakan siswa untuk berbicara di depan kelas. Berdasarkan masalah yang dipaparkan, bahwa kesulitan peserta didik yaitu dalam berbicara untuk menceritakan pengalamannya pada materi pengalamanku kelas 1B MI Safinda Surabaya. Oleh karena itu, peneliti akan meningkatkan keterampilan berbicara siswa dengan menggunakan metode bercerita. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ada 2. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan metode bercerita dalam peningkatkan keterampilan berbicara bahasa Indonesia pada materi pengalamanku di kelas 1B MI Safinda Surabaya. Yang kedua yaitu bagaimana peningkatan keterampilan berbicara bahasa Indonesia pada materi pengalamanku di kelas 1B MI Safinda Surabaya setelah menerapkan metode bercerita. Selanjutnya, poin kedua yaitu kajian teori. Yang pertama, keterampilan berbicara meliputi pengertian berbicara, tujuan berbicara, prinsip-prinsip berbicara, hubungan berbicara dengan keterampilan berbahasa yang lain. Poin yang ketiga yaitu prosedur penelitian tindakan kelas. Yang pertama, ada metode penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau biasa disebut dengan PTK. Dalam hal ini, penelitian tindakan kelas dilakukan dengan tujuan untuk menemukan suatu permasalahan yang ada di dalam kelas tersebut dan mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah penelitian yang mengangkat suatu permasalahan yang aktual yang dilaksanakan oleh para guru yang merupakan pencermatan kegiatan belajar mengajar yang berupa tindakan untuk memperbaiki dan meningkatkan praktik pembelajaran di kelas secara lebih
profesional. Beberapa ahli mendefinisikan tentang penelitian tindakan kelas atau PTK adalah tindakan atau usaha yang dilaksanakan oleh pengajar atau peneliti untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran di kelas melalui penelitian. Peneliti melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara pada peserta didik kelas 1B MI Safinda Surabaya dengan materi pengalamanku mata pelajaran bahasa Indonesia. Dalam hal ini, peneliti akan membantu guru untuk melihat kondisi yang terjadi di dalam kelas. Untuk melakukan penelitian tindakan kelas, peneliti menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK yang diterapkan oleh rancangan model Kurt-Lewin yang memperkenalkan penelitian tindakan atau action research. Dengan demikian, penelitian tindakan kelas yang mengacu pada model Kurt-Lewin menjelaskan ada 4 hal yang harus dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yang kedua tindakan atau acting, dan yang ketiga adalah pengamatan atau observasi, dan yang terakhir adalah refleksi atau reflecting. Adapun penjelasan 4 komponen dari model Kurt-Lewin sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan identifikasi masalah yang dilakukan pada tahap penelitian tindakan kelas, rencana tindakan disusun untuk menguji secara empiris hipotesis tindakan yang sudah ditentukan. Rencana tindakan ini mencakup semua langkah tindakan secara rinci. Selanjutnya, penjelasan pelaksanaan tindakan atau acting. Tahap ini merupakan implementasi atau pelaksanaan dari semua rencana yang telah dibuat. Tahap ini berlangsung di dalam kelas adalah realisasi dari segala teori pendidikan dan teknik mengajar yang telah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya, tahap pengamatan tindakan atau observing. Kegiatan observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Data yang dikumpulkan pada tahap ini berisi pelaksanaan tindakan dan rencana yang telah dibuat oleh peneliti, serta dampaknya terhadap proses dan hasil instruksional yang dikumpulkan dengan alat bantu instrumen pengamatan yang dikembangkan oleh peneliti. Yang terakhir yaitu tahap refleksi atau reflecting. Tahapan ini untuk memproses data yang didapat saat melakukan pengamatan. Data yang didapat kemudian diartikan dan dicari eksplanasinya, dianalisis, serta disintesis. Setting dan subjek penelitian. Yang pertama yaitu lokasi. Penelitian dilaksanakan pada kelas 1B MI Safinda Surabaya yang terletak di Jalan Rungkut Tengah, Gang 3, nomor 33, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya. Yang kedua, waktu penelitian. Penelitian akan dilaksanakan pada hari efektif semester genap atau semester 2. Dan penelitian disesuaikan kalender akademik yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Dikarenakan penelitian diperlukan beberapa siklus yang juga membutuhkan waktu, dalam artian belum bisa ditentukan sampai kapan penelitian dapat diselesaikan. Selanjutnya yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian yaitu peserta didik kelas 1B MI Safinda Surabaya pada tahun ajaran 2019-2020. Jumlah peserta didik yaitu 21 dengan rincian peserta didik sebanyak 8 anak laki-laki dan 13 anak perempuan. Variabel yang diselidiki yaitu variabel input adalah siswa kelas 1B MI Safinda Surabaya, variabel proses yaitu metode bercerita, dan yang terakhir adalah variabel output, yaitu peningkatan keterampilan berbicara bahasa Indonesia pada materi pengalamanku melalui metode bercerita di kelas 1B MI Safinda Surabaya. Rencana tindakan kelas. Penelitian tindakan ini menggunakan model Kurt-Lewin. Yang pertama yaitu ada prasiklus. Tahap awal ini peneliti melakukan wawancara terhadap guru yang bersangkutan yaitu guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan melakukan pengamatan proses pembelajaran bahasa Indonesia kelas 1B MI Safinda Surabaya. Selanjutnya siklus pertama yaitu planning atau perencanaan.
Ada 4 perencanaan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama menganalisis kegiatan guru dan siswa serta memahami pokok dasar yang akan digunakan dalam metode bercerita. Lalu yang kedua, buat RPP yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Indonesia materi pengalamanku pada kelas 1B MI Safinda Surabaya. Nah, yang ketiga yaitu menyiapkan bahan ajar atau materi, lembar materi untuk peserta didik, serta mempersiapkan sarana yang mendukung dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu membuat instrumen. Dalam pengumpulan data penelitian tindakan kelas yaitu diantaranya lembar aktivitas guru dalam melaksanakan pengolahan pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan pembelajaran bahasa Indonesia materi pengalaman. Lalu selanjutnya yaitu lembar aktivitas peserta didik dengan menggunakan metode bercerita. Dan yang terakhir, membuat pedoman penilaian untuk mengetahui kemampuan berbicara dalam menceritakan pengalaman peserta didik. Selanjutnya yaitu tindakan pelaksanaan atau acting. Untuk pelaksanaan, peneliti menyesuaikan dengan RPP seperti adanya kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Tindakan observing atau pengamatan. Dalam kegiatan pengamatan ini, peneliti fokus dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, aktivitas guru dalam proses pembelajaran. Aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pengamatan ini difokuskan kepada peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran, yakni dengan menggunakan lembar observasi aktivitas peserta didik yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh peneliti. Selanjutnya, aktivitas guru dalam proses pembelajaran. Pengamatan ini difokuskan kepada guru yang sedang melakukan proses pengelolaan kelas dengan menggunakan metode bercerita dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi pengalamanku menggunakan lembar observasi aktivitas guru yang sudah disiapkan oleh peneliti. Tindakan yang terakhir yaitu reflecting atau refleksi. Hasil observasi yang digunakan dalam siklus pertama berfungsi untuk mengetahui efektivitas dalam penggunaan metode bercerita pada pembelajaran bahasa Indonesia materi pengalamanku. Apabila pada siklus pertama dirasa kurang untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Indonesia, maka peneliti dibantu oleh guru untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan. Hal ini dipersiapkan sebaik mungkin supaya memperoleh data yang valid dan mencapai tujuan yang diinginkan sebelumnya. Pada siklus yang kedua ini, kegiatannya hampir sama dengan siklus yang pertama, dengan tujuan untuk melihat hasil yang diperoleh dari metode bercerita. Pada siklus yang kedua ini ada perbaikan dari siklus yang pertama. Hal ini bertujuan supaya menemukan kesulitan yang terjadi pada siklus yang pertama. Pada tahap akhir atau refleksi akan diadakan sebuah refleksi tentang yang dilakukan pada siklus yang kedua, sehingga dapat membuat kesimpulan atas terlaksananya sebuah pembelajaran. Cukup sekian presentasi seminar proposal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.